Dokter, bagaimana caranya supaya saya tidak mengalami gangguan mood? Bagaimana caranya gitu, dokter? Tadi ya, yang pertama adalah kita belajar mengenali pikiran dan perasaan kita. Jadi kalau kita sudah, misalnya ya, aku berpikir bahwa aku nggak mampu, aku berpikir bahwa aku kesulitan itu menyelesaikan semua tugas yang sekian banyak. Jadi kita bisa mengenali apa sih pikiran yang menggangguku saat ini. Kemudian juga perasaan, aku marah karena dosennya nggak adil, misalnya ya kan. Aku marah karena suamiku nggak pernah ngerti aku. Ya. Aku sedih karena merasa tidak dibutuhkan siapa-siapa. Jadi melabel atau menamai pikiran dan perasaan itu penting untuk kemudian kita, oh ini loh, mengenali ya. Ternyata aku tuh ada satu yang aku pikirkan mengganggu, ada yang aku rasakan mengganggu, oh dadaku rasanya tertekan dan sakit. Itu kita bisa mengenali. Nah, setelah kita mengenali ya, mengenali kondisi kita, kemudian kita juga sudah mulai mengenali kok aku tidak seperti biasa ya. Biasanya aku menyukai ini, aku melakukan ini ya, sudah mulai menurun. Maka yang kedua kita kemudian belajar mengenali potensi. Ini bicara yang belum gangguan ya Dokter Ida ya. Kita bicara menstabilkan mood kita ketika turun gitu. Ya, tadi Dokter Ida kalau sedih dikontrak berapa lama? Oke, aku sedih kehilangan orang yang aku sayangi misalnya ya. Aku sedih karena aku didiagnosis sakit ini gitu. Tapi sampai kapan gitu. Nah, setelah itu kita mengenali potensi kita. Kalau aku sedih, aku paling suka apa gitu untuk mengembalikan. Kalau moodku turun, bagaimana aku bisa mengembalikan lagi? Kalau Dokter Ida langsung turun dari gunung terus ke mall ya Dokter Ida ya. Tapi sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Jadi setiap orang tidak bisa sama. Dokter Ida sering ngajak saya, ayo yuk ke mall. Bagi Dokter Ida itu menaikkan mood. Bagi saya belum tentu. Ya. Menurunkan Belum kantong ya. tentu. Ini cuma cerita aja nih. Kalau dia ke mall itu berarti ongkos, soalnya pasukannya banyak. Anaknya 4. Kalau rombongannya banyak habis di ongkos ya Yu ya. Kalau saya kan anaknya 2, udah besar-besar, jadi lebih hemat gitu kalau ke mall. lebih Oke. Iya, Ini ya, oke. Jadi tadi Dokter Waris sudah mengatakan bagaimana sih caranya ketika kita mengalami gangguan mood ya. Yang pertama adalah mencoba untuk melabel. Oh ya, saya lagi sedih. Jadi itu di label, jadi diakui perasaan itu, kemudian diterima ya Dokter Waris ya. Jadi kita nggak usah merasa bersalah dengan perasaan kita. Kok saya sedih? Harusnya saya kan kuat. Enggak, kalau emang sedih ya sedih saja. Kemudian kita ibaratnya mengontrak diri kita sendiri. Saya itu mau sedih berapa lama? Itu ya dokter ya. Jadi kita memberikan ruang sebenarnya untuk diri kita mengikuti, menikmati, mengakui perasaan sedih, tetapi kita bikin kontrak tidak terlalu lama gitu ya. Kemudian kita mencari sebenarnya apa sih yang bisa membantu meringankan kesedihan saya gitu dah. Apa yang bisa mengurangi kesedihan saya. Oke, Dokter Waris, sering sekali ketika orang merasa sedih dia kan pengen curhat. Tapi ketika curhat sama orang lain, justru yang didapat malah kayaknya kita jadi orang yang gimana ya? Malah disalahkan, malah dikatakan, wah tidak beriman lah, kamu harus kuat, dan lain sebagainya. Gimana Dokter Ware? Ya, cara menyikapinya. Ya, tadi ya Dokter Ida, karena masalah kesehatan mental ini belum banyak dipahami gitu, sehingga ketika ada yang datang dengan kondisi sebenarnya sakit, butuh didukung gitu, malah maksudnya memotivasi, tapi malah membuat ya makin jatuh gitu ya. Kamu tuh sholatlah inilah gitu ya. Maksudnya bagus memotivasi, tetapi belum memberi kesempatan ya pada yang mengalami itu untuk bercerita. Jadi pada prinsipnya memang kadang-kadang mereka membutuhkan ventilasi gitu ya Dokter Ida ya. Ibarat rumah itu butuh jendelanya dibuka itu biar hawanya keluar gitu, mengeluarkan itu. Nah memang kalau misalnya kita memiliki ya orang yang tepat
ya, yang bisa mendukung kita, ya, memahami kita, itu bercerita pada orang lain yang kita pilih ya, Dokter Ida ya. Hati-hati jangan curhat di medsos ya, Dokter Ida ya. Ya, jadi Ya, pilih ya. yang tepat untuk curhat itu. Kalau kita merasa rasanya nggak ada yang tempat yang tepat, maka kita bisa memilih profesional tenaga kesehatan ya, psikolog, ada psikiater. Jadi psikolog psikiater tidak hanya untuk orang sakit, tapi bisa menjadi justru ya datang pada kondisi sehat untuk menjaga kesehatan ya, ke dokter dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang Dokter Ya, Ida, kita itu cerita tidak butuh solusi, Dokter Ida, hanya sekedar buang hanya sampah butuh didengar. emosi begitu ya. Ya. Ya, Nah, benar-benar. ya, beberapa teknik bisa dilakukan, Dokter Ida, misalnya dengan menulis ya, marah-marah menulis di kertas terus kita buang, tidak untuk kita simpan gitu. Atau Ya. kadang-kadang dengan berimajinasi ya, seperti melepaskan beban, itu juga kadang-kadang membantu, Dokter Ida. Memang sekali lagi, memang kita harus kenali, saya lebih terbantu dengan yang mana, itu Dokter Ida. Ya, Dokter Ware, sebenarnya pada dasarnya kita semua pernah mengalami depresi ya, karena kalau kita lihat data di WHO, 25% orang dalam masa hidupnya itu pernah mengalami depresi ya. Mungkin saya juga pernah mengalami ya, tapi mungkin belum belum mudah-mudahan enggak sih, bukan depresi berat gitu ya. Nah, kadang-kadang memang orang tidak mengenali ketika dia mengalami depresi karena yang muncul adalah keluhan-keluhan fisik ya. Keluhan fisik yang samar, yang tidak jelas gitu, tapi kemudian membuat seseorang menjadi merasa terganggu gitu ya. Nah, kemudian salah satu cara untuk menolong kita ketika kita mengalami perasaan sedih, apalagi itu kita depresi ya. Tadi kan Dokter Wari juga sudah menjelaskan ada 3 gejala utama. Yang pertama adalah murung, hilang minat dan mudah lelah. Kemudian ada keluhan-keluhan fisik yang lain ya. Nah, kemudian kita ini deteksi saja ya, bukan berarti mendiagnosa kok saya rasanya mengalami depresi. Maka pertama terimalah perasaan itu. Jadi jangan merasa bersalah dengan perasaanmu. Kemudian bikin kontrak. Saya mau sedih berapa lama? Tadi ada yang bertanya, kontraknya berapa lama? Itu terserah. Kalau saya misalnya, oke, saya mau sedih 2 jam saja saya masuk kamar. Nah, kemudian tolonglah dirimu sendiri ya. Memang karena kalau orang sedih atau gangguan mood pada perempuan tuh kita jadi nggak pengen ngapa-ngapain. Tetapi kita harus ingat bahwa kita harus menolong diri kita sendiri. Memang sih paling asik kalau kita bisa cerita pada orang yang kita percaya. Tapi kadang-kadang orang itu nggak ada gitu ya, atau mungkin orang itu tidak tersedia dalam diri kita. Ada teman baik kita sebenarnya adalah diri sendiri. Jadi teman-teman, sebenarnya kita itu punya teman baik yaitu diri sendiri. Nah, tadi Dokter Wari juga sudah menjelaskan, ketika kita melakukan katarsis atau ventilasi kepada orang lain, maka sikap orang lain itu jangan menambahi masalah. Ini ada cerita menarik, Dokter Wari. Ketika kita mengalami depresi itu kan sebenarnya kita cuma pengen didengar. Kadang-kadang orang yang menjadi partner itu nggak perlu ngomong apa-apa, cukup 5 kata. Misalnya nih, 5 kata misalnya cuma ya, saya tuh lagi sedih ya, lalu, terus, oh, gitu ya. Mungkin dengan 5 kata itu sebenarnya sudah cukup menenangkan gitu ya. Nggak perlu ngomong banyak-banyak. Karena kadang-kadang orang yang lagi sedih, lagi depresi itu sebenarnya tidak butuh nasihat ya, Dokter Ware ya. Dia cuma butuh didengar, butuh bahwa dia itu dimengerti, tidak ingin disalahkan atas apa yang terjadi. Gitu ya, Dokter Ware ya.